kembali dengan informasi selanjutnya. Guna ikut serta mendongkrak kembali perekonomian yang melesu akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini pemirsa, DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Selatan lewat program CSR-nya membagikan sejumlah bantuan kepada para pedagang pasar terapung di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Sementara itu, meski angka kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan, namun DPD IWAPI Kalsel terus melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan lewat pembagian masker kepada para pedagang. Mengambil titik berkumpul di dermaga depan Museum Wasaka Banjarmasin, puluhan anggota DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Selatan, gabungan dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, berangkat menuju Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Menempuh perjalanan sekitar 40 menit, akhirnya rombongan tiba di lokasi yang langsung disambut para pedagang pasar terapung Lok Baintan yang mendekat untuk menjajakan dagangannya, mulai dari makanan, minuman, buah-buahan, sayuran, hingga berbagai kerajinan cenderamata. Kehadiran rombongan DPD IWAPI Kalsel ini merupakan wujud dalam ikut serta membantu mendongkrak kembali perekonomian yang melesu akibat adanya pandemi COVID-19 yang dicanangkan lewat program kerjanya. Untuk itu, DPD IWAPI Kalsel memberikan sejumlah bantuan berupa alat pengayuh yang diberikan kepada para pedagang pasar terapung Lok Baintan secara simbolis oleh Ketua Umum DPD IWAPI Kalsel Sinta Laksmi Dewi. Ini kita dari IWAPI Kalimantan Selatan, gabungan dari IWAPI Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan juga Kota Banjarmasin. Hari ini kami melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan CSR, jadi Social Responsibility, yaitu ke daerah Lok Baintan, Pasar Terapung. Di sini kami melaksanakan pembagian dari alat pengayuh. Diharapkan dengan adanya pembagian pengayuh ini jumlahnya cukup banyak, sekitar 100 secara bertahap. Kira-kira mudah-mudahan kita berharap bisa menambah daya kerja daripada para pedagang pasar terapung. Diharapkan bantuan 100 unit alat pengayuh yang disalurkan secara bertahap ini bisa membantu daya kerja yang tentunya berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pedagang pasar terapung Lok Baintan. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Mulai berkurangnya angka kasus COVID-19 yang terjadi beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan lewat penurunan level PPKM yang diterapkan pemerintah menjadi angin segar bagi seluruh sektor lapisan, tidak terkecuali di sektor pariwisata. Meski begitu, masyarakat tetap diminta tidak lengah dan waspada agar ke depan angka kasus COVID-19 tidak kembali naik dengan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Untuk itu, dalam kunjungannya ke Pasar Terapung Lok Baintan, rombongan DPD IWAPI Kalsel juga melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang disertai dengan pembagian masker serta kerudung kepada para pedagang pasar terapung. Menurut Ketua Umum DPD IWAPI Kalsel Sinta Laksmi Dewi,
Dengan tetap menjaga imunitas tubuh lewat penerapan protokol kesehatan, diharapkan ke depan sektor pariwisata yang ada di Kalsel, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan, bisa kembali menggeliat dikunjungi wisatawan lokal. Di sini juga kita laksanakan sosialisasi tadi ya, beberapa tentang bagaimana kiat-kiat para pedagang ini bisa tetap menjaga kesehatannya di masa pandemi. Tadi juga kami bagikan masker, kemudian ada juga membagikan kerudung ya. Diharapkan mungkin selanjutnya kami akan juga memberikan bantuan-bantuan yang kiranya bisa turut serta dalam menumbuhkan kembali perekonomian Pasar Terapung ini. Terlebih sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dikembangkan pemerintah dalam meningkatkan hasil pendapatan asli daerah yang berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya melalui diseminasi teknologi model percontohan pembenihan ikan gabus haruan tahun anggaran 2021 di kelompok budidaya ikan air tawar atau Pokdatan Sumber Pulau Basar, Desa Asam, Kecamatan Sungai Raya dicanangkan sebagai kampung gabus haruan di Indonesia. Sementara itu, Bupati HSS Ahmad Fikri berpesan kepada Kepala Bappetlibangda untuk segera membuat master plans-nya, sehingga semua OPD yang terlibat menandatangani komitmen memiliki program yang jelas terhadap pengembangan kampung gabus haruan di Desa Asam ini. Ditandai pembukaan papan nama Kampung Gabus Haruan, pencanangan ini dirangkai panen dan penyerahan bibit ikan gabus atau haruan oleh Bupati Ahmad Fikri kepada kelompok wanita tani atau KWT Anugerah Terindah Karang Taruna serta kader KB Desa Asam. Pada kesempatan itu Bupati juga menyerahkan penghargaan kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Menurut Kepala Balai Perikanan Andi Artadoni Oktopura, pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ada 3 program terobosan unggulan, salah satunya terkait dengan pengembangan kampung budidaya yang berbasis pada kearifan lokal dan fokus pada perikanan budidaya sebagai penggerak ekonomi nasional. Khususnya untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, dan juga mendukung keberlanjutan lingkungan, karena kita tahu selama ini ikan gabus haruan di Kalsel ini kan salah satu penyumbang invasi ya, bahkan hampir 2 tahun ya, tadi disampaikan Pak Bupati. Nah, dan juga selama ini kebutuhan ikan haruan itu biasanya diperoleh dari penangkapan, sehingga saat dengan kondisi stok ikan yang mulai berkurang di alam, tentunya itu akibatnya adalah ketersediaannya terbatas. Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri mengaku senang bahkan bangga atas pencanangan kampung gabus haruan di Desa Asam karena masih satu-satunya di Indonesia. Kemungkinan banyak orang yang akan belajar ke daerah ini. Tetapi kami tadi pesan ya, jangan pernah merasa cepat bosan, karena butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Ya, ternyata melihatnya dia susah loh, makanan juga diproduksi sendiri tadi kan, foto air jadi dibikin sendiri, dibuat. Jadi tidak tergantung dengan makanan dari luar. Jadi mudah-mudahan harapan Pak Gubernur kemarin dengan saya hari Sabtu itu bahwa suatu saat ketupat gandangan sudah semuanya menggunakan haruan. Bupati juga berpesan kepada Kepala Bappetlibangda untuk segera membuat master plan sehingga semua OPD yang terlibat yang menandatangani komitmen memiliki program yang jelas terhadap pengembangan kampung gabus haruan di Desa Asam ini. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, Pemprov Kalsel menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah yang mana dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dan seluruh kepala SKPD serta ASN di lingkup pemerintah provinsi. Di samping itu, setelah sempat terhenti selama lebih kurang 2 tahun karena pandemi COVID-19 yang masih mewabah,
Masjid Al-Khair atau yang lebih familiar Masjid Ungu yang berada di kawasan Jalan Sutoyo S juga menggelar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan inilah serangkaian beritanya kami hadirkan untuk Anda. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan peringatan hari besar keagamaan tersebut di Gedung Idham Khalid, kantor Setdaprov Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan lantunan syair Maulid Habsyi, sedangkan Ustadz Ahmad Supian Al-Banjari hadir sebagai memberikan tausiah di hadapan ASN lingkup Pemprov Kalimantan Selatan. Wakil Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengatakan selama pandemi COVID-19 ini, kegiatan keagamaan dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan. Ia pun berharap peringatan ini membawa perbaikan akhlak diri dalam berinteraksi dengan masyarakat dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peringatan Maulid ini, kita di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mudah-mudahan kita pertama-tama di musim COVID ini mudah-mudahan COVID ini akan hilang, dan mudah-mudahan di dalam bulan Maulid ini kita dapat mencontoh akhlak Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Ustaz. Nah inilah, jadi mudah-mudahan artinya kita tidak henti-hentinya bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Sementara itu dalam tausiahnya, Ustadz Ahmad Supian Al-Banjari menyampaikan tips menyembuhkan penyakit hati yakni dengan bersolawat. Karena dengan bersolawat dapat menenteramkan jiwa dan menghilangkan penyakit batin. Kemudian tips lainnya yakni memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah banyak membaca Al-Quran. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Hari kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal terus disambut gembira para umat muslim termasuk di kota Banjarmasin yang juga menyambutnya dengan penuh rasa syukur dan bahagia seperti halnya di Masjid Al-Khair Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Sebagaimana peringatan Maulid sebelumnya, rangkaian kegiatan Maulid di Masjid Ungu ini juga diawali lantunan syair-syair Maulid yang dibawakan langsung oleh remaja Masjid Al-Khair. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan merdu oleh salah satu qori tunanetra yang pernah mendapat gelar juara. Sekretaris Masjid Al-Khair Haji Amrullah menyatakan kegiatan peringatan Maulid Nabi ini kembali digelar seiring telah menurunnya kasus COVID-19 di kota Banjarmasin. Karena sebelumnya Masjid Al-Khair juga sempat tidak memperingatinya selama kurang lebih 2 tahun. Harapannya lewat peringatan ini selain menyambut gembira dan syukur atas kelahiran Nabi, juga sebagai ajang memotivasi para jemaah untuk meramaikan kembali Masjid Al-Khair ataupun masjid lainnya. Tujuannya adalah tidak lain agar kita lebih mendekatkan diri kepada syiarnya Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk silaturahmi antar jemaah yang sudah lama sekali tidak begitu banyak turun ke masjid karena adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami juga dalam hal ini memberikan suatu solusi atau suatu pencerahan kepada para jemaah agar para jemaah tidak lagi enggan turun ke masjid ataupun turun ke tempat-tempat ibadah yang lainnya, karena walau bagaimanapun
ini sudah pandemi sudah mulai dilonggarkan, sudah mulai kurang dan dilonggarkan oleh pemerintah dalam PPKM. Sementara itu dalam tausiahnya menyampaikan pada momentum ini warga diajak untuk memperbanyak bacaan sholawat karena orang yang membaca sholawat akan mendapat kedudukan paling tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada nabi kalian dengan salawat yang banyak. Allah sebelumnya mengatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya lebih dulu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat itu disuruh memperbanyak karena Allah yang mengulangkan bersalawat. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Bandua Sepekan edisi Minggu 24 Oktober 2021. Saya Amirat Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, tetap jaga kesehatan Anda dan disiplin protokol kesehatan. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.